Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Masih seperti hari kemarin, Utri pergi setelah tidak lama Dara pergi. Utri mendatangi rumah Pak Rahmat sesuai perintah Umay semalam, dan ternyata wanita setengah baya itu belum berada di sana. Utri masuk ke kamar pengantin untuk memeriksa beberapa barang. Tidak lama si pemilik kamar keluar dengan sehelai kain yang melilit tubuhnya. "Pagi betul Kak Bungai sudah mandi." Selora Utri sengaja menggoda pengantin baru itu. "Dingin Ut, kalau bukan Maine Umay yang memintanya, aku tidak akan mandi pagi buta begini. Lagipun memang harus didandani pagi-pagi kan?" Utri tersenyum, apalagi melihat wajah ceria Bungai. Ia pun nanti akan sebahagia Bungai di hari pernikahan. Memikirkan itu, Utri jadi teringat dengan Awang. "Kak Bungai, kenapa punggung kakak?" tanya Utri saat melihat lebam di punggung Bungai. Wanita itu lekas melihat dari balik cermin. Benar saja, ada lebam membiru di punggungnya yang melingkar lumayan besar. Bungai heran karena tidak merasakan sakit sama sekali, dan dia tahu pun karena Utri yang mengatakannya. "Entah, tidak sakit juga pun." Salah Bungai, ia bergidik tidak begitu menghiraukan lebam itu. Tidak lama Umay datang. Ia langsung tersenyum saat melihat Bungai telah segar. Satu tas besar Umay angkat ke atas tempat tidur. Ia membongkar isinya, dan benar saja dugaannya bahwa ada barang yang tertinggal lagi. "Ut, tolong kau pergi ke rumah Tuk Ranu bersama Luhai. Bawakan gelang pending yang baru ada di dalam etalase," pinta Umay. Pergilah Utri ke rumah Tuk Ranu. Padahal sudah beberapa kali menginjak kaki di rumah itu, tapi masih saja tidak terbiasa dengan suasananya. "Ada apa Ut?" Utri dikejutkan oleh suara itu. Tampak Tuk Ranu berdiri di dekat pintu kamarnya. "Maaf Tuk, Makcik Umay menyuruhku mengambil gelang pending yang baru," sahut Utri. Tuk Ranu mengangguk mempersilahkan Utri membawa apa saja yang diperlukan. "Kau tidak puasa Ut?" Tiba-tiba saja Tuk Ranu mencetuskan pertanyaan itu, membuat langkah Utri terhenti. Tahu-tahu dari mana wanita itu? "Iya Tuk, aku sedang datang bulan," sahut Utri. "Kalau begitu, kau tidak usah merias hari ini, karena kau tidak akan sanggup nanti." Utri sedikit tersentak mendengarnya, akan tetapi Utri bersikeras akan tetap merias. Ia meyakinkan Tuk Ranu bahwa dirinya akan baik-baik saja. Utri mengambil barang yang diminta Umay. Jatuhlah selembar kertas ketika Utri menarik bungkusan itu. Utri penasaran, memungut kertas yang terletak di lantai dan membukanya. Tidak ada tulisan apapun di sana selain tulisan penanggalan 2 Maret 94. Lantas Utri pun kembali sesegera mungkin. Keadaan di rumah Pak Rahmat sudah ramai dari sebelumnya. Umay pun sudah duduk di depan Bungai, mulai mempercantik wanita itu. Utri hanya duduk menunggu. Ia sedikit santai hari ini, karena bagiannya siang nanti. Umay yang merias, tapi Utri yang merasakan kelelahan. Gelisah mulai mengucur dari pori-pori membasahi kemeja yang dipakainya. Utri mendadak pening seperti kemarin. Tenaganya entah lesap kemana. Sebelumnya, ia sudah sarapan yang disiapkan oleh tuan rumah. "Kau istirahat dulu Ut." Ibu Umay seakan tahu apa yang dirasakan Utri. Utri menurut saja berbaring di atas karpet biru dalam kamar itu. Bungai sangat cantik hari ini, bahkan lebih cantik dari kemarin. Selesai didandani,
ia keluar kamar meraih jemputan suaminya. Umay masih sibuk di kamar menyiapkan beberapa pakaian. Makcik tahukah apa yang terjadi dengan kakakku semalam? Utri bertanya karena Umaylah yang mengantar Dara pulang semalam. Tahu, kakakmu cerita semuanya, jawab Umay tanpa menoleh. Makcik, aku pun tidak menyangka Arai itu cucu Tuk Ranu. Aku kira dia cuma orang biasa yang dirawat oleh Tuk Ranu. Makcik, sakit apakah gerangan cucu Tuk Ranu itu? Umay yang sedang memilih-milih baju jadi berhenti. Ia menghela nafas panjang lalu menoleh sekilas pada Utri. Arai cucu kesayangan Tuk Ranu. Dia lelaki tidak bersalah yang hidupnya memang sengaja ingin dihabisi, kenang Umay. Utri lebih tidak menyangka lagi dan rasanya rancu sekali ucapan Umay. Setelah jawaban itu, sunyi menelan suara-suara di kamar. Untuk sesaat mereka saling diam. Sudahlah, tolong kau minta tuan rumah untuk membawakan irisan daun pandan, pinta Umay. Acara berlangsung hingga sore. Selama itu Utri mati-matian menahan rasa bergejolak dalam dirinya. Namun seperti hari kemarin, ia pun berhasil melewatinya. Kali ini Utri pulang petang. Ada sambutan yang tidak biasa dari Kasmi sore ini. Tidak tampak lagi kemarahan di wajahnya. Bahkan wanita itu menuntun Utri duduk bersamanya di dapur. Ut, persiapkan dirimu, selepas maghrib nanti akan ada tamu yang datang, ujar Kasmi. Sedikit aneh memang, tapi Utri tidak menaruh curiga apapun. Mungkin saja hari ini Kasmi sedang berbaik hati padanya, hingga ada tamu yang datang pun dirinya diminta untuk bersiap. Karena Dara belum pulang, jadi hanya Kasmi dan Utri yang menyambut tamu itu. Deruman dua motor terdengar memasuki pekarangan. Langkah Kasmi begitu ringan menuju pintu. Ia menyambut hangat satu keluarga yang bertandang ke rumahnya. Utri sedikit heran atas kedatangan pemilik kebun karet di desanya itu. Ada apa gerangan? Sesungguhnya awak tidak menyangka kalau Tauke sekeluarga akan datang, seloroh Kasmi membuka pembicaraan. Malam ini wajah wanita itu cerah sekali, mengalahi purnama di langit sana. Kami tidak pernah bergurau kalau sudah menyangkut petua anak-anak kita. Inikah anak dayangmu yang ingin kau jodohkan dengan anak bujang kami? Kemana lagi tangan pria sipit itu mengarah jika bukan ke arah Utri? Utri mendengarnya jadi terkejut. Tidak salah dengarkah dirinya bahwa kedatangan Baba Tauke beserta istri dan anaknya untuk membahas masalah perjodohan. Apa Mak akan menjodohkan aku? Aku masih sekolah, Mak. Kali ini Baba Tauke yang terkejut mendengar sautan Utri. Namun bukan Kasmi namanya bila ada yang membantah keinginannya. Kau sudah selesai sekolah, bukankah hanya tinggal mendengar kabar kelulusan saja? Tauke datang dengan niat baik, mari sambutlah niat baik tuan kita ini. Semula berawal dari gurauan Kasmi yang ternyata ditanggapi serius oleh Baba Tauke. Kalau anak dayang makcik tidak mau, tidak apa-apa. Anak Baba Tauke itu tampaknya tidak ingin ambil pusing. Utri berada di posisi yang amat riskan. Menelan buah si malakama, menolak, tahu sendiri Kasmi bagaimana. Disanggupi, dirinya pun masih ragu. Kalau pinangan ini diterima, awak punya rencana menikahkan mereka bersama-sama dengan anak angkat awak yang juga akan menikah pekan ini, imbu istri Baba Tauke. Bagaimana Ut? Kasmi memandang Utri meminta keputusannya. Demi apapun, sorot mata Kasmi menegaskan tidak ingin ada penolakan. Aku tidak ingin jadi anak yang membantah keinginan orang tua, bergetar suara Utri mengatakan keputusannya. Sekelumit kalimat itu mampu menyunggingkan senyum Kasmi lebih lebar lagi. Tiwa namanya, anak tunggal si raja kebun karet di desa itu. Umurnya 5 tahun lebih tua dari Utri. Seperginya Baba Tauke, Utri langsung masuk ke kamar, mengurung diri di sana. Rasanya tidak menyangka dipersunting lelaki di usia semuda ini. Lalu perasaannya mendadak jadi gamang. Tidak tahu kenapa ia merasa sedih dan kebingungan. Utri ingin segera tidur. Ia enggan membahas perihal perjodohannya pada sang kakak yang nanti akan membuat perasaannya tambah tidak karuan. Di malam yang sangat sunyi itu, Utri tertidur tanpa aba-aba. Perasaannya yang tadi rancu seolah kembali berbunga manakala ia berdiri di padang ilalang
dengan angin senja yang menerpa pelan wajahnya. Di sana ia menunggu tidak sabar sosok lelaki yang selalu melindap dalam mimpinya. Bersama kesiur angin, aroma yang dinantinya datang menyapa. Utri semakin berbunga tatkala Awang berdiri beberapa depat di depannya. Namun kali ini berbeda. Utri tidak melihat senyum yang tersungging di antara kedua sudut bibir Awang. Tidak seperti kemarin. Hari ini seraut itu tampak muram dan kecewa. Tatapannya amat sendu ke arah Utri. Awang tidak mendekat atau berkata apapun pada Utri. Sosok itu justru semakin menjauh. "Awang!" Utri berteriak, tapi Awang telah hilang bersama hembusan angin. Semula Utri ingin mengarungi alam mimpi bersama Awang, melepas kebimbangannya, lalu bersama menekuri ke dalam rindu. Namun nyatanya, sosok itu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata, tanpa menyapa. Kemana perginya senyuman yang selalu Utri lihat? Keadaan kakak beradik itu tidak jauh berbeda. Dara duduk termangu di kursi rotan yang ada di kamar Arai. Sesekali ia mengintip Purnama dari celah jendela untuk memastikan sudah selarut apa sekarang. Maklum saja, Dara tidak diminta membawa barang-barang apapun ke rumah itu. Di sana pula tidak terdapat penunjuk waktu. Isinya hanya tikar lais di ruang tengah dan satu ranjang, serta satu kursi rotan usang yang sedang Dara duduki. "Kenapa Tuk Ranu belum juga datang?" keluhnya. Dara beranjak hendak ke dapur mengambil makanan yang memang tidak pernah habis di sana. "Kau hendak pulang?" Dara terkejut bukan main mendengar suara itu. Ia sontak menoleh. Tampak Arai pun sedang memandangnya. Setelah lama membisu dan menatap kosong, akhirnya Arai menegaskan bahwa dirinya bukanlah mayat hidup seperti apa yang Dara pikirkan. "Benarkah kau yang bicara? Kau Arai?" tanya Dara nyaris tercekat. Ia takut kejadian semalam terulang lagi. Tidak, jangan sampai. Arai kembali diam. Tatapannya amatlah sendu. "Terima kasih telah merawatku." Justru bukan sebuah jawaban yang Arai berikan. Meski begitu, Dara lega mengetahui lelaki di depannya memang Arai, bukan Arai yang semalam mengamuk. Tanpa disangka, Arai pun bangun dan duduk di ranjangnya. Daun pisang yang menjadi alas tidurnya sudah berubah warna akibat suhu panas dari tubuhnya. Tilam empuk itu memang sengaja dilapisi daun pisang agar luka-luka Arai tidak lengket pada kain. "Janganlah kau duduk, katakan saja kau perlu apa biar aku membantumu," imbu Dara. Arai hanya menggeleng pelan. "Aku hanya ingin berkelakar sekiranya kau sudi menceritakan apa yang berubah 2 tahun ini." Memang selama 2 tahun ini tidak ada yang menemuinya selain Tuk Ranu dan juga Tuk Sadim, lelaki sepuh yang dulu sempat merawatnya. Ia pun selama ini sendirian dirangkul sepi. "Datuk sudah tidak kuat lagi mengurusiku," sambung Arai. Dara jadi ibah. Ia menyeret kursi rotan itu mendekati ranjang. Di sana mereka duduk berhadapan. 2 tahun ini sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya saja sempat ada isu kutukan pada wanita-wanita yang baru menikah, papar Dara. Rasanya mulut sudah tidak tahan ingin bertanya tentang apa yang terjadi pada Arai, tapi Dara urungkan karena takut menyinggung. "Kenapa luka-luka kau ini tidak diobati di rumah sakit atau ke kepala kampung? Aku ikut ngilu melihat luka-luka kau. Seandainya kau tahu kenapa Datuk tidak melakukannya dan hanya mengurungku di sini." Dari jawaban itu, Dara bisa menyimpulkan bila Arai sendiri pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dentaman yang menapaki anak tangga membuat kelakar keduanya terhenti. Tuk Ranu sedikit kaget melihat cucunya duduk berbincang. "Dara, kau bisa pulang." Datang-datang Tuk Ranu malah meminta Dara pulang. Bukannya bertanya pada cucunya yang mendadak ada perubahan. Apalah daya, Dara segera pulang. Lagi pula, ini sudah malam larut. Ibunya menunggu cemas seperti malam kemarin. Di teras rumah, Kasmi sudah menunggu kepulangan anaknya. Di ujung sana matanya menangkap sosok yang berjalan mendekat. Tampaklah Dara. Akan tetapi, langkah Dara terhenti tepat di depan tangga rumah. Dan di tempat itulah, Dara spontan terduduk memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Anakku!" Kasmi memekik mendekati anaknya. Kasmi takut Dara ambruk pingsan.
Tetapi Dara kembali berdiri tegak setelah memuntahkan cairan merah pekat itu. "Nak, kau kenapa nak?" Kasmi panik luar biasa. Namun anehnya, Dara tidak merasakan hal menyakitkan apapun setelah muntah darah. Ia biasa saja, bahkan merasa lega. Aneh bukan? "Kau tidak pening atau yang lainnya?" tanya Kasmi memastikan. Malam itu juga ia memaksa Dara untuk pergi ke rumah mantri. Akan tetapi Dara menolak karena memang merasa baik-baik saja. Kasmi membawa Dara masuk. Segelas teh hangat tersuguh untuknya. "Kau lihat, Ra, pantas saja kau sampai muntah darah karena pekerjaanmu tidak masuk akal. Pergi pagi-pagi sekali, pulang sudah larut." Tampaknya Kasmi tidak tenang bila sehari saja tidak marah. Dara hanya bisa menenangkan ibunya dengan sepatah dua patah kata. Tidak ingin ada keributan sudah selarut ini, Kasmi memilih menyudahi marahnya. "Ra, pastikan besok kau tidak pulang malam. Kau pun harus ikut menyambut kedatangan Baba Tauke dan keluarganya. Mak sudah menjodohkan Utri dengan anak satu-satunya di keluarga itu, dan Utri pun setuju," ungkap Kasmi. Dara tercengang, apalagi Utri setuju begitu saja. "Kenapa Mak menjodohkan Utri dengan lelaki itu?" "Anak semata wayang Baba Tauke itu terkenal suka menggoda wanita di kedai kopi. Dia pun beberapa kali mengajakku bermalam minggu." Jangan tanya lagi bagaimana tabiat anak juragan karet itu. Mentang-mentang orang berada, selalu berlagak semaunya. Dara tidak heran bila Tiwa mewarisi 100% sifat ayahnya yang sampai sekarang terkenal banyak menyimpan gundik. Padahal istri sahnya tidak ada kekurangan. "Bertuah bersuamikan anak Baba Tauke itu, kau jangan menilai buruk orang lain. Siapa tahu dia berubah setelah menikah," balas Kasmi tidak ingin kalah. Dara memalingkan muka. Memang tidak ada habisnya bila berdebat dengan ibunya. "Sudahlah, kita tinggal goyang kaki. Semuanya diurus keluarga Baba Tauke. Kebetulan anak angkatnya akan menikah pekan ini, jadi sekalian saja menikahkan Tiwa dan Utri." Kini Dara lebih tidak percaya lagi atas kegilaan ibunya. "Mak, Utri baru saja selesai sekolah. Harusnya Mak membiarkan dia menikmati masanya." Sekali Kasmi sudah membuat keputusan, tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat, termasuk anaknya sendiri. Dara beranjak ke kamar meninggalkan percakapan yang menyebalkan itu. Ia masuk dan melihat Utri tidur bersama sisa-sisa air mata yang telah mengering di pipi. Seandainya besok mereka bertemu tatap, Dara tidak akan menanyakan masalah perjodohan karena ia tahu bahwa Utri menerima perjodohan bukan karena kerelaan hati, tapi terpaksa. Untuk dia, Dara tidak akan membahas apapun. Pada akhirnya Dara memilih untuk pergi pagi-pagi sekali hari ini, bahkan sebelum Dara bangun, sebab tidak kuasa melihat derita adiknya itu. Dara menghela nafas panjang. Ketika lagi dan lagi dirinya harus kembali ke rumah yang suasananya tidak mengenakan. Baru menguak separuh pintu, aroma teh menyeruak dari dalam. "Siapa yang menyedut teh?" gumam Dara. Ia segera masuk dan mendapati Arai sedang berdiri menuang teh. Sungguh pemandangan yang tidak lazim Dara lihat pagi ini. Padahal baru 2 hari kemarin Arai terbaring tidak berdaya, tetapi sekarang sudah segar bugar. Lebih mencengangkan lagi melihat Nana pada luka-luka Arai yang semuanya sudah mengering. Dara tidak bertanya bagaimana itu mungkin. Ia hanya senang dan menganggap itu mukjizat dari Arai. "Aku tahu kau lekas datang. Sepagi ini pasti kau tidak sempat makan sesuatu. Jadi aku meminta Datuk untuk membawa teh." Masih dalam keadaan tidak percaya, Dara mengangguk saja, kemudian mengikuti Arai ke tengah rumah. Arai membawa 2 cangkir teh, sedangkan Dara membawa sepiring ubi jala rebus yang masih hangat pemberian Tuk Ranu tadi. "Kau nikmati saja, aku hendak mandi lebih dulu." Dara teringat, memang Arai harus mandi sebelum tampak sinar matahari. "Kalau begitu, aku mengisi tempayan." Dara bangun ingin menuju kamar mandi, tetapi Arai spontan mencekal lengannya. "Tidak usah, air tempayan sudah diisi oleh abdi Datuk tadi. Tolong bantu buka bajunya," pinta Arai. Kedua tangannya memang belum bisa terlalu ditekuk. Dari belakang, Dara membantu Arai melepas baju. Sontak saja Dara memalingkan wajah. Ia jengah melihat Arai bertelanjang dada di depannya. 2 hari kemarin Dara memang hanya membersihkan lengan dan kaki Arai saja.
Pantaslah bila ia jengah melihat tubuh lelaki asing. Namun dari rasa jengah berubah menjadi terenyuh. Tidak berkedip mata Dara memandangi punggung Arai yang kentara lumayan banyak bekas pecutan. Kenapa punggung kau? Oh, ini bukan apa-apa. Aku dulunya suka ikut beripat, sahut Arai. Dara sudah mengira yang bukan-bukan. Ternyata Arai sering mengikuti tradisi tes adu kejantanan itu. Tubuhmu tahan dari pecutan rotan, tapi tidak tahan dari luka-luka bernanah. Arai terdiam. Sesaat Dara pun tersadar atas ucapan konyolnya. Maaf, aku tidak sengaja. Arai hanya tersenyum maklum. Petiklah bunga, pinta Arai. Dara segera memetik bunga melati yang tumbuh mewagari rumah itu. 7 kuntum bunga melati Dara bawa masuk. Ia menaburnya di dalam tempayan yang sudah diisi air bungas. Arai duduk memerhatikan Dara yang telaten mengerjakan semua perintah datuknya. Beruntung sekali berjumpa denganmu. Setiap kau hendak pulang, aku mulai kesepian, cetus Arai tiba-tiba. Aku ingin berlama-lama menemanimu, tapi setelah kau benar-benar sehat, tugasku selesai dan kita tidak akan berjumpa lagi. Ada sebentuk perih yang menikam ulu hati Arai saat mendengar sautan Dara. Keduanya saling diam menciptakan keheningan. Tuk Ranu tiba-tiba melepas gulungan sirih yang hendak ia kunyah. Muncul rasa tidak nyaman saat itu juga. Karena perasaan tidak nyaman itulah, Tuk Ranu kembali menyimpan sirih di dalam tipak. Ia berjalan ke jendela besar di kamarnya, menyibak Fitras putih itu, memandang purnama yang sudah semakin condong ke arah timur. Abdi kepercayaannya masuk melaporkan persiapan yang sudah ia selesaikan. Tuh, pukul berapa kita akan pergi? Semua keperluan Datuk sudah saya siapkan. Kita pergi sekarang saja. Tuk Ranu membalik badan, melangkah keluar kamar diikuti abdinya. Ia mendatangi rumah panggung. Tuk Ranu masuk ke rumah disambut oleh 2 muda-mudi yang berdiri berdampingan. Bulir-bulir air tampak menetes dari ujung rambut. Bagaimana rasanya mandi sepagi ini, Cuk? Seger bukan? Semenjak 2 tahun lalu, baru hari ini Arai membasuh seluruh tubuhnya dengan air yang mana dirinya telah kembali menemukan jalan hidup. Dara hanya tertunduk di samping Arai, tidak berani menegakkan kepala. Masih sedikit trauma dengan kemarahan wanita tua itu. Cuk, Datuk hendak pergi melayat kerabat jauh. Datuk pergi selama 2 hari. Selama itu, jaga pantangan dan tabiat, nasihat Tuk Ranu pada cucunya. Dara meneguk ludah mendengar ucapan Tuk Ranu. Ia melirik Arai yang kelihatannya tenang sekali. Setelah berpamitan, Tuk Ranu pergi meninggalkan rumah panggung. Sementara Dara dan Arai kini berada dalam suasana yang canggung. Padahal tadi mereka begitu tampak akrab. Semula tadi, Dara ingin meminta izin pada Tuk Ranu pulang lebih awal. Tapi urung, karena tidak bersahabat sekali riak wajah Tuk Ranu hari ini. Rai, aku ada keperluan keluarga. Bisakah aku pulang selepas maghrib? Biarlah Dara meminta izin saja pada Arai kali ini, dan tentu saja Arai memperbolehkan Dara pulang lebih awal. Ia pun sebenarnya tidak ingin Dara pulang larut setiap hari. Hari ini Dara pulang lebih awal. Bukan apa-apa, ia hanya ingin mendampingi Utri yang mungkin tertekan dengan perjodohannya. Ketika sampai di rumah, Utri ternyata belum juga pulang. Mungkin akan sedikit terlambat karena hari ini kenduri terakhir di rumah Pak Rahmat. Sudah barang tentu, Utri membantu Umay berkemas barang-barang. Di rumah Pak Rahmat, sejak datang sampai selesai acara, Umay melihat wajah Utri begitu murung. Padahal 2 hari kemarin wajahnya cerah meriah. Kenapa kau, Ut? Sakitkah? Tanya Umay sembari membantu Bungai melepas baju pengantin yang dipakainya. Utri menjawabnya dengan gelengan. Lidahnya keluh hanya untuk menjawab tidak. Umay cemas takut jikalau Utri sakit karena tidak mengindahkan pantangan dari Tuk Ranu yang memintanya berpuasa dan mandi air kembang melati. Melihat kekhawatiran Umay, mau tidak mau Utri bercerita alasan kenapa wajahnya murung. Sebentar lagi aku pun akan menyusul Kak Bungai. Kedua wanita yang ada di kamar pengantin itu terkejut mendengarnya. Maksud kau apa, Ut? Umay menuntut penjelasan. Emak telah menjodohkan aku dengan anak Baba Tauke. Bahkan minggu ini pernikahanku dilangsungkan.
Lebih terkejut lagi Umay dan Bungai mendengarnya. Keduanya menoleh saling pandang. Wajah murung Utri membuat Umay ibah. Ia mendekati Utri duduk di sampingnya. Sudahlah, tidak perlu kau sedih Ut. Makcik pun dulunya sama seperti kau, menikah muda dengan lelaki pilihan orang tua. Jangan sampai membuatmu terlarut sedih, ujar Umay. Bungai pun melakukan hal yang sama, berusaha menghibur Utri. Walaupun akhirnya tetap saja getir bagi Utri. Lah, kau cukup kumpulkan pakaian dan masukkan ke dalam plastik. Setelah itu pulang. Utri mengangguk saja. Ia kumpulkan semua baju-baju yang dipakai pengantin dan para panitia. Ia pun membantu Bungai yang belum selesai melepaskan segala pernak-pernik yang melekat di tubuh dan rambutnya. Saat membuka baju kurung yang Bungai pakai, Utri melihat lebam di punggung Bungai semakin melebar. Kak Bungai, apa ini tidak sakit? Bungai sedikit menoleh, lalu menggeleng karena memang tidak terasa apapun pada lebam itu. Ut, cepat kau pulang, biar makcik dan Luai saja yang berkemas, sela Umay. Akhirnya Utri pulang karena sudah diminta. Jujur saja, berat rasanya kaki Utri melangkah. Seandainya punya tempat lain yang ditinggali, maka Utri tidak akan pulang ke rumah itu. Dalam keadaan lelah dan gamang, kepulangan Utri disambut oleh dua keluarga yang sedang berbincang serius. Ini anak dayang awak, maaf kalau dia baru pulang karena dia tangan kanan Mak Inang. Dia pula yang ikut mengurusi pernikahan anak kepala desa, selorok Kasmi dengan bangga. Baba Tauke dan istri manggut-manggut tersenyum. Utri duduk, tangannya sontak disambut genggaman oleh Dara. Melalui genggaman itu, Dara ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Detik itu juga, rasanya Utri ingin menangis. Malam ini banyak macam hal yang mereka bahas, termasuk mahar. Utri pun diizinkan memilih jasa Mainang mana yang ingin dia pakai. Mana mungkin Utri mencari jasa perias pengantin lain, sedangkan dirinya bekerja di bawah naungan Tuk Ranu yang sudah tersohor. Karena Tauke sudah lama mualaf, awak kira sudah tahulah mahar apa yang terpenting dalam pernikahan adat kita, ujar Kasmi. Selain mahar materi, mahar akhiratlah yang nyatanya tidak boleh ketinggalan. Baba Tauke menyetujui mahar yang diajukan oleh Kasmi. Setelah sesi putus paham, Utri pun tidak bisa menolak lagi perjodohannya. Malam ini hatinya benar-benar jadi tidak karuan. Ut, setelah kau menikah, jangan segan untuk bercerita. Aku sebagai kakakmu siap mendengar keluh kesahmu. Tangis Utri pecah. Ia spontan memeluk Dara. Biarlah, Dara tidak akan menyeka laju air mata adiknya. Biarkan saja segala beban batin yang membelenggu menguap bersama air mata. Kabar pernikahan Utri sampai ke telinga Tuk Ranu melalui Umay. Anak Tauke yang manakah gerangan yang meminang Utri? Tanya Tuk Ranu yang kala itu baru kembali dari rumah kerabatnya. Tauke itu hanya punya satu anak kan? Saut Umay. Tuk Ranu tertawa sumbang mendengarnya. Memang, kau kira hanya satu anak Tauke itu. Gundiknya banyak, yang akhirnya melahirkan banyak anak juga untuknya. Anak angkat yang dia sebut bukanlah anak angkat, melainkan darah dagingnya sendiri. Bejatnya dia sudah tersohor sampai ke negeri sebelah, serga Tuk Ranu. Masih sedang berbincang, datanglah Utri bersama Kasmi. Wanita parubaya itu berbinar melihat rumah besar Tuk Ranu. Ut, ada apa sekiranya kau datang ke sini bersama mak kau? Tanya Umay. Datuk Maci, kedatangan aku hari ini hendak meminta jasa Datuk untuk pernikahanku nanti, saut Utri. Sebelum Utri datang pun Tuk Ranu sudah berfirasat seperti itu. Tuk Ranu melirik Umay. Lirikannya sungguh tidak biasa. Umay dapat mengartikannya. Kau bekerja dengan awak, pastilah awak akan membantu. Mari, lihat baju pengantin, ajak Tuk Ranu. Kepala Kasmi menoleh ke sana kemari. Ia mencari-cari Dara yang katanya bekerja di rumah besar itu. Maaf Tuk, anak sulung awak bekerja di sini kan? Tetapi tidak kelihatan batang hidungnya, tanya Kasmi tiba-tiba. Utri menegang, melirik Tuk Ranu yang tersenyum samar. Rumah awak tidak hanya satu, Dara bekerja di rumah yang lain. Melega hati Utri mendengar jawaban Tuk Ranu. Lagi pula kenapa harus khawatir bila ada Tuk Ranu?
Keempat orang itu memasuki ruang penyimpanan segala peranti pernikahan. Kasmi terkesima melihat baju-baju bagus yang terpajang di sana. Kau lihat-lihatlah, banyak baju kurung, ada yang merah dan biru. Kau pilih saja, Ut. Tidak usah khawatir soal bayaran. Ibu Tuk Ranu. Melihat baju adat pernikahan itu mengingatkan Utri pada Awang. Matanya perlahan mengembun, teringat akan mimpi terakhirnya bertemu Awang. Tuk, aku ingin baju kurung warna merah saja, ujar Utri. Ya, memang semuanya ia kaitkan dengan Awang. Lelaki itu memang memakai pakaian adat Melayu berwarna merah dengan kain cual yang selalu tersampir di bahunya. Merah, biru gelap bagus, Ut. Tiba-tiba Kasmi menyela. Memang pantas rupanya Utri membatin selama ini. Kelakuan ibu tirinya saja seperti itu. Siapa yang akan menikah? Kaukah atau anak kau? Kenapa kau yang tampaknya sibuk? Kasmi langsung bungkam dihantam ucapan pedas itu. Ia tersinggung, memilih untuk keluar membiarkan Utri menentukan pilihannya sendiri. Sudahlah, tidak perlu kau murung macam itu. Tidak sedap awak memandang wajah kau, Ut. Mendengar Tuk Ranu berujar seperti itu, Utri hanya tersenyum ketir. Ada hal yang sebenarnya ingin Utri tanyakan pada Tuk Ranu. Tapi ia sedikit segan, takut Tuk Ranu mengira dirinya berhalusinasi. Akan tetapi, tidak ada salahnya untuk mencoba bertanya, bukan? Akhirnya Utri memberanikan diri bertanya. Siapa tahu Tuk Ranu bisa menjawab rasa penasarannya, mengingat wanita itu sudah hidup lebih dari setengah abad. Tuk, apa Datu tahu gambar ini? Ragu-ragu Utri menyibak kaos yang dipakainya hingga tampak apa yang ditanyakannya. Tuk Ranu sontak memperhatikan seksama gambar di atas buah dada Utri. Lalu matanya berpindah menatap Utri. Sungguh, Utri tidak bisa menerka ekspresi yang tiba-tiba Tuk Rani tampilkan. Mana telapak tanganmu? Utri pun mengulurkan tangannya dan Tuk Ranu menekan jempolnya di telapak tangan Utri sembari memejamkan mata. Untuk sesaat ruangan jadi hening sampai degup jantung Utri bisa terdengar menita telinga. Tidak lama Tuk Ranu membuka mata kembali memandang Utri dengan seraut yang sulit diartikan. Sejak kapan kau mendapatkan itu? Tanya Tuk Ranu. Sudah 2 minggu yang lalu, Tuk. Tuk Ranu mendesah. Riak wajahnya tampak masih tidak percaya. Kau tahu itu apa? Itu simbol perjodohan kasta tertinggi dari kerajaan Belawa. Utri masih bingung dengan penjelasan singkat itu. Lantas apa hubungannya dengan pemuda yang selalu datang dalam mimpiku? Tanyanya lagi. Dulu orang tua awak kerap bercerita tentang kerajaan Belawa. Kerajaan di alam gaib yang terkenal dengan keindahan dan kemewahannya. Awak pun sampai sekarang masih terkenang-kenang dengan cerita itu. Kau tahu, itu memang simbol perjodohan dari kerajaan Belawa. Dan kau tahu siapa pemuda yang sudah meraja simbol itu di dadamu? Pemuda itu adalah anak tunggal Raja Belawa. Kau pun selama ini tidak bermimpi, Ut. Sukmamu memang tertarik ke alam mereka. Utri terperangah sampai tidak bisa berkata-kata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.